Episode 251. Tebakan akurat. Mereka berdua masuk ke dalam swalayan kecil yang buka 24 jam. Yui mengambil ramen instan dengan kemasan mangkuk, juga sekaleng kopi instan dan sebotol air mineral. Satria mengambil satu botol besar bir. Di Jepang ia bisa menemukan bir dengan kandungan alkohol 10%. Di Indonesia tidak akan pernah ada. Kau hanya ambil itu saja? Tanya Yui. Iya, aku hanya ingin minum bir. Bagaimana dengan kacang untuk camilan? Boleh juga. Ini dia, kacang polong asin. Biar aku yang mentraktirmu. Tidak, aku saja yang bayar. Sahut Satria. Mana boleh seperti itu. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku. Siapa yang melarang? Jadi boleh-boleh saja. Pokoknya tidak bisa. Yui berjalan ke kasir. Satria mengikutinya. Satria hanya senyum-senyum sendiri. Semua 700 yen, Nona. Bisa minta air panas? Tanya Yui. Tentu. Ada sumpit gratis untuk ramen itu. Penjaga kasir membukakan ramen instan, lalu menuju ke dispenser untuk menuang ramen itu dengan air panas. Selebihnya ia menutup kembali tutupnya. Yui mendadak panik. Ia benar-benar lupa kalau ia tidak membawa uang. Bagaimana tidak? Ia bahkan masih mengenakan setelan pasien rumah sakit. Semacam piyama loreng-loreng. Jika bukan karena Yui adalah pasien istimewa dari kepolisian dan sembuh secara ajaib, perawat tentu tak akan mengizinkannya keluar. Ternyata aku tidak membawa uang, kata Yui malu-malu kepada Satria. Ia mengutuk kebodohannya sendiri. Satria terkekeh. Sejak tadi ia senyum-senyum karena tahu hal itu. Makanya aku bilang aku saja yang bayar. Maafkan aku, bisakah aku memanggilmu kakak? Kau lebih tua dariku, kan? Iya, terserah kau saja, balas Satria. Lalu ia mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang yen. Kembaliannya buat bapak saja, kata Satria kepada penjaga kasir itu. Terima kasih banyak, Tuan. Penjaga itu tersenyum senang dan membungkuk memberi hormat. Yui dan Satria menuju ke depan swalayan. Di sana tersedia meja dan kursi. Sepi. Tak ada yang menggunakannya. Di malam seperti itu, sangat jarang ada yang nongkrong di swalayan depan rumah sakit. Aku makan dulu, rasanya lapar sekali. Seharusnya kau tak makan ramen instan. Iya, aku tahu, tapi aku benar-benar ingin makan ini, lagi pula, aku bukan orang sakit. Hahaha, kau benar, entah kenapa aku masih menganggapmu sakit. Lalu Yui makan ramen dengan lahap. Satria menikmati bir dan sesekali mengunyah kacang polong. Yui makan dengan cepat, seolah perempuan itu tak mengunyahnya. Sebotol air mineral juga langsung tandas dalam sekali tidak. Lega sekali. Terima kasih banyak. Kau malah yang mentraktirku. Sama-sama. Boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Kau benar-benar bekerja sebagai cleaning service. Apa yang pantas aku kerjakan? Polisi. Itu yang terlintas di kepalaku saat melihatmu. Hahaha. Satria hanya terkekeh, lalu mentidak minumannya. Aku benarkan. Uhuk. Satria tersedak. Bir itu menyembur dari mulutnya. Untung ia segera melengos sehingga bir dari mulutnya tak membasahi wajah Yui. Maafkan aku. Kenapa pula kau tersedak? Pertanyaanmu itu. Ada-ada saja. Kau dari kesatuan apa dan berapa lama kau bertugas di Jepang? Aku tahu kau polisi intelijen. Aku bukan polisi Nona. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku seorang polisi? Aku jarang salah menebak orang. Itu sebabnya aku berhasil memecahkan banyak kasus dan aku bisa mencapai tingkat sersan 1 di usiaku yang masih muda. Iya, tapi apa yang membuatmu berpikir aku ini polisi? Tanya Satria. Ia penasaran sebab tebakan Yui nyaris benar. Satria bukan polisi. Tapi dia mantan tentara dan yang sedang ia lakukan kali ini tak ada bedanya dengan tugas seorang polisi intelijen. Pertama, kau membantu ayahku memenangkan judi. Seharusnya selesai sampai di tahap itu. Tapi kau malah mau diajak ayah untuk melihat keadaanku. Itu yang pertama. Lalu kau mengobatiku dengan cara ajaib. Ini tak masuk akal buatku, tapi hal itu yang membuatku ragu kau ini seorang cleaning service. Hanya itu. Ketiga, tubuhmu adalah tubuh seseorang yang pernah mendapatkan pendidikan militer. Aku tahu bedanya. Seorang ahli karate pun juga akan berbeda darimu. Satria senyum-senyum sendiri. Ia mentidak lagi birnya, membiarkan Yui penasaran menunggu pengakuannya.
Jadi, aku benarkan. Salah. Hahaha. Jangan memaksaku menyelidikimu. Aku bukan polisi. Dulu aku memang tentara intelijen dan pernah juga bertugas di Jepang. Kini aku kembali kemari karena suatu hal. Suatu hal. Malam ini aku mungkin beruntung bertemu ayahmu, lalu mengenalmu. Aku punya masalah pribadi dengan kelompok penjahat yang menyerang kantor polisi. Aku rasa kau pasti akan memberitahuku beberapa hal yang mungkin berguna buatku. Nah, tebakanku tak sepenuhnya salah. Aku salut dengan analisismu, 90% akurat. Jadi yang sedang kau lakukan adalah misi pribadi. Iya, kau berani sekali. Kami tak sepenuhnya tahu apa yang kami hadapi saat ini. Tapi jika ini adalah misimu, seharusnya kau tahu beberapa hal terkait mereka, kan? Bukannya aku meremehkan pangkatmu, tapi aku yakin kau sama sekali belum mendapatkan data soal Biogen 21. Biogen 21. Kesatuan Pusat pasti punya datanya dan itu masih rahasia. Jadi polisi sepertimu belum tahu menahu soal ini. Yang menyerang kantor polisi itu adalah manusia android buatan Biogen 21. Bagaimana kau tahu? Sebelum ada di sini, aku sudah berurusan dengan Black Dragon di London. Mereka menciptakan manusia robot yang kurang lebih setara dengan manusia android. Misi itu adalah misi rahasia dari organisasi rahasia pula. Aku tahu dari mereka. Kau bekerja seorang diri. Di lapangan, iya. Tapi di belakangku tentu ada banyak orang yang terus memberikan informasi dan dukungan apapun yang aku butuhkan. Selama di sini, aku hanya menghabiskan waktu untuk memantau dan belum mendapatkan hasil apapun. Aku penasaran denganmu, jadi kau ini apa? Itu tidak terlalu penting, Nona Yui, kau jalankan tugasmu, dan aku jalankan misiku, kata Satria. Ini hal besar. Yang menjadi korban adalah kami para polisi kecil. Kakakku telah mati, kau sudah tahu banyak hal, aku tahu misimu adalah misi pribadi dan mungkin rahasia. Tapi bukankah kita satu jalur, apakah kita tak bisa saling berbagi? Aku tak mau mencampuri wewenang kepolisian Jepang. Yang aku lakukan, karena hal ini persoalan pribadi, tak jauh beda dengan pertarungan antar penjahat. Sesederhana itu. Kau bukan penjahat, tentu saja. Menurutmu, aku tak punya masalah pribadi dengan mereka. Aku hampir mati, dan kakakku telah menjadi korban. Pihak kepolisian tentu harus ikut prosedur. Tapi aku secara pribadi bisa saja tidak. Jadi, bagaimana jika kita bekerja sama? Selain ahli analisis, kau negosiator ulung, Nona. Tapi apapun itu, selama kau tetap menjaga identitasku sebagai rahasia, dan selama kita saling menguntungkan, kenapa tidak? Kau setuju? Iya, dalam batas-batas tertentu. Ada hal-hal yang mungkin aku tak akan melibatkanmu, dan ada hal-hal yang tak bisa kau ketahui. Aku mengerti. Nah, hal pertama sudah tuntas terjawab. Arigato, terima kasih. Hal pertama, iya, itu tadi adalah hal pertama. Sekarang, secara rahasia kita bekerja sama. Artinya, bisa dibilang kita ini teman. Jadi, maukah kau berbagi rahasia? Bagaimana kau bisa mengobati aku pada saat para dokter merasa mustahil menyelamatkan aku? Bersambung. Episode 252. Janji makan malam. Satria hanya terkekeh saja mendengarkan pertanyaan Yui. Ia mentidakbirnya yang tinggal separuh, lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Hei, jawab, ujar Yui yang tak akan berhenti mengejar jika masih menyimpan rasa penasaran. Dengan obat, ayahmu juga melihatnya sendiri. Yang aku lakukan hanya mengalirkan tenaga dalam dan menyuapimu obat. Itu saja. Obat yang seperti apa yang kau berikan kepadaku? Satria mengambil botol tempat ia menyimpan amunisi pil yang masing-masing berbentuk bulat seperti kelereng. Masih ada sekitar 30 butir pil di dalam botol itu. Lalu Satria mengambil satu butir, membuka aluminium foil yang membungkusnya dan menunjukkan pil itu kepada Yui. Pil itu berwarna keemasan. Lebih mirip mutiara daripada obat. Ini obatnya. Cantik sekali. Di mana kau beli? Tak ada yang menjualnya. Kalaupun ada, kau bisa menemukannya di China. Atau toko-toko obat China di Jepang. Tapi jelas tidak sama dan pastinya, tak akan mudah mendapatkannya. Apakah pil seperti ini mahal? Lebih baik kau tidak tahu harganya. Apa namanya? Yang ini tidak ada namanya dan tak ada di toko. Tapi kau bisa menemukan obat dengan kualitas di bawah pil ini. Namanya adalah pil Shin Seng Huo.
Aku tak yakin kau bisa menemukannya. Hahaha, jadi tak usah kau pikirkan soal obat ini. Yang penting kau sembuh. Bukan Yui jika ia tak penasaran. Diam-diam ia menghafalkan namanya dan berniat mencari tahu harganya. Birku sudah habis. Kopiku juga sudah habis. Kau masih mau di sini? Sebenarnya iya, aku benci rumah sakit. Hahaha, baiklah. Kau mau apa lagi? Aku akan belikan. Tidak usah. Aku sudah kenyang. Kalau begitu aku yang mau. Satria kembali masuk ke dalam. Ia mengambil air mineral dan satu kotak susu cair dan beberapa makanan kecil. Lalu ia kembali ke depan. Ini susu untukmu. Hah? Kan aku bilang tidak usah. Nanti kau butuh susu. Arigato. Sama-sama. Kau tinggal di mana? Tanya Yui. Hotel. Pindah-pindah. Balas Satria. Kenapa tidak menyewa apartemen? Aku lebih merasa leluasa jika tak menetap lama di satu tempat. Kita sedang berhadapan dengan kelompok yang bisa jadi memiliki jaringan intelijen yang kuat. Oh, baiklah. Bisa aku minta nomor teleponmu? Memangnya kau bawa HP? Tidak, HP-ku mungkin hilang atau masih di kantor. Lalu bagaimana aku memberitahukannya kepadamu? Katakan saja, aku pasti hafal, kata Yui. Satria mengerutkan kening. Tapi ia sebutkan saja nomor ponselnya untuk menguji seberapa kuat ingatan perempuan muda itu. Kau yakin bisa menghafalkannya? Iya, lalu Yui mengucapkan nomor itu berulang kali. Bahkan cepat. Satria berdecak kagum dengan memori perempuan itu. Kurasa kau jenius. Hahaha, bukan hanya kau yang bilang. Terima kasih pujiannya. Satria hanya terkekeh. Lalu mereka sama-sama diam sejenak, menikmati udara malam yang dingin. Yui, kau mau mengenakan jaketku? Udaranya cukup dingin. Tidak, terima kasih. Jika aku sakit, mungkin aku butuh jaketmu. Tapi aku sehat, aku sudah biasa. Oke, kau orang Indonesia dari pulau mana? Jawa. Sudah menikah? Menurutmu, mungkin sudah, umurmu sekitaran 30 tahun kan? Benar, aku sudah menikah. Istrimu tak mempertanyakan yang kau lakukan ini. Dia tahu apa yang aku lakukan. Oh, dia tak khawatir. Tentu saja, maka aku harus menelpon mereka setiap hari untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja. Mereka, iya, istriku 3, Yui, kata Satria. Langsung saja Yui menyemburkan susu yang sedang ia minum. Ia terbatuk-batuk sampai wajahnya merah. Maafkan aku, uhuk, Yui masih terbatuk. Setelah itu ia kembali duduk dan menatap Satria dengan tatapan tak percaya. Kau bohong, kan? Yui masih tak percaya. Hahaha. Satria hanya bisa terbahak melihat ekspresi wajah Yui yang terlihat lucu itu. Kau sungguh-sungguh. Apanya yang sungguh-sungguh? Istrimu 3, apakah menurutmu aku berbohong? Di zaman sekarang, agak sulit mempercayainya. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka tak bertengkar? Ya Tuhan, hahaha, aku masih sulit percaya. Kami malah pernah melakukannya bertiga. Ya ampun, apa kau sanggup? Tanya Yui. Tapi ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Malu sendiri membayangkan hal itu. Tentu saja, sudah. Kau masih belum cukup umur untuk mendengarkan hal ini. Hei, enak saja, aku sudah 19 tahun. Protes Yui. Dan masih perawan. Jadi sudahlah, kita bicarakan saja yang sekiranya kau punya pengalaman. Kau menghinaku. Aku bahkan tak yakin kau ini pernah berciuman. Paling-paling kau pernah pacaran saat SMA. Itu pun kau dilarang oleh kakakmu, atau tak ada lelaki yang benar-benar berani mendekatimu. Sial, kau benar. Hahaha. Satria terbahak melihat kepolosan wajah Yui. Lalu mereka ngobrol sampai jam 3 pagi. Setelah Yui menguap beberapa kali, Satria mengajaknya kembali ke rumah sakit. Di sana Yui tidur di kursi luar. Satria bergadang sampai pagi. Jam berapa ini? Yui membuka matanya saat banyak orang sudah berlalu lalang. Dilihatnya sang ayah dan Satria sudah duduk di kursi luar yang sama. Kau nyenyak sekali, Yui, kata Pak Eiji. Baiklah, Pak Eiji, Yui, kurasa aku harus pulang, kata Satria. Aku bisa mengantarkanmu. Tidak usah, aku bisa naik kendaraan umum. Tapi, tenang saja, hahaha, aku tidak akan hilang. Kita akan bertemu lagi, sahut Yui. Mudah-mudahan,
kata Satria. Ia beranjak, berpamitan, lalu pergi menuju ke hotelnya. ****. Satu hari kemudian, Yui baru saja pulang dari kantor polisi. Jam 4 sore. Sejak peristiwa itu, Yui belum mendapatkan tugas malam. Sebenarnya Yui masih mendapatkan jatah libur. Tapi ia tak tahan kalau harus berada di rumah. Apalagi ia belum punya HP baru. Ia ingin memastikan terlebih dahulu kalau HP-nya benar-benar hilang. Tapi ternyata HP-nya itu ada di kantor. Sesampainya di rumah, Yui tiba-tiba teringat obat yang dikatakan oleh Satria. Rasa penasarannya kembali menyeruak dan ia segera mencari tahu tentang obat Shinseng Huo. Akhirnya ia menemukan sebuah situs web yang memberikan informasi tentang obat itu. Matanya terbelalak saat ia tahu harganya, 100 juta yen. Gila, jika obat yang diberikan kepadaku itu jauh lebih bagus, berarti harganya lebih gila lagi. Tapi obat itu memang gila. Aku sembuh total ketika dokter sudah tak mampu berbuat apa-apa. Ya ampun, aku berhutang banyak kepada lelaki itu. Pantas saja ia mengatakan kalau aku tak perlu tahu harganya. Dari mana ia mendapatkan obat-obatan itu? Apakah dia mencurinya? Atau jangan-jangan ia sangat kaya? Segera Yui menghubungi Satria. Ia benar-benar mengingat nomor itu. Tut. Satria memandangi nomor asing yang tertera di layar HP-nya. Nomor Jepang. Ia tersenyum sebab ia yakin itu Yui. Hai, Yui. Ternyata kau masih hafal nomorku. Kita makan malam. Tiba-tiba sekali. Kau sehat? Iya, ini masih sore. Nanti maksudku. Baiklah, kita bertemu di mana? Kau tahu Resto Tamasushi? Kebetulan aku tahu. Baiklah, kita bertemu di sana. Iya, jam 7 malam. Sampai ketemu nanti. Satria menunggu Yui menutup telepon. Resto Tamasushi sangat terkenal, tentu saja Satria tahu. Usai menelpon Satria, Yui tiba-tiba saja melonjak senang. Namun kemudian ia malu sendiri dan mulai gugup. Bersambung. Episode 253. Semacam kencan. Jam 5 sore Yui sudah mandi dan sibuk di kamar. Baru kali ini ia berpikir untuk dandan. Sebelumnya, ia hanya mengenakan asal pakaian saja. Yang penting nyaman dan enak buat gerak. Ah, sial. Kenapa aku tak punya pakaian yang membuatku tampak seperti perempuan? Tapi, astaga, ada apa denganku? Kenapa aku panik dan sibuk memikirkan pakaian? Aku hanya bertemu dia untuk mengucapkan, apa yang akan aku ucapkan. Bukankah aku sudah berterima kasih, Arg? Yui membanting tubuhnya di kasur. Mengusap wajahnya beberapa kali dan mengacak-acak rambutnya. Apa yang harus aku lakukan? Ya ampun, aku sudah terlanjur menelponnya. Tak mungkin aku membatalkannya. Tidak, ini bukan kencan. Ini pertemuan biasa. Bukankah aku ada urusan yang bisa dibicarakan? Ya, itu sudah. Tak ada hal lain yang akan aku diskusikan dengannya kecuali Biogen 21. Yui mendapat pencerahan. Ia tak perlu pusing lagi soal pakaian. Tapi sejujurnya, rasa gugup masih melanda hatinya. Jemari tangannya seperti tersengat listrik halus setiap kali ia membayangkan akan bertemu Satria dan ketika ia menyadari jarum jam terus berputar. Kau mau pergi kemana, Yui? Tanya sang ayah yang sedang nonton TV di ruang keluarga yang sepi itu. Aku akan pergi sebentar, ayah. Makan malam dengan temanku. Kau tak pernah membawa pacarmu pulang ke rumah, Yui. Ayah, aku tak punya pacar. Ayah tak pernah melarangmu pacaran. Yui, rumah ini sangat sepi. Ayah tak keberatan jika kau segera menikah. Menikah dengan siapa? Ayah ini ada-ada saja. Kau jangan terlalu galak kepada lelaki. Kalaupun ada bawahanmu yang menyukai dirimu, maka jangan kau buat dia minder dengan karirmu. Sudahlah ayah, aku bisa terlambat jika ayah terus ceramah. Kau mau membawa mobil ayah? Tidak, aku naik taksi saja. Oh, berarti kau akan kencan dengan seseorang, kan? Arg, ayah, sudah kubilang aku ada janji dengan temanku. Baiklah, hati-hati, ayah tak perlu mencemaskan aku. Usai berpamitan, Yui jalan kaki menuju ke jalan besar. Restoran yang akan ia tuju jauh dari stasiun. Jadi ia urung naik kereta api. Jadi pilihannya hanya taksi. Tak masalah. Ia bukan orang yang kurang uang. Gajinya hanya untuk dirinya sendiri dan ia jarang belanja layaknya perempuan lain. Sementara itu,
Satria juga sedang berangkat. Ia tak menganggap pertemuan itu sebagai kencan. Satria tak pernah berdandan neko-neko sekalipun ia sedang akan berkencan. Dulu ketika ia awal-awal mengajak Maya jalan, ia hanya mengenakan pakaian biasa, celana, kaos, jaket, sepatu kuliah atau sandal gunung. Itu saja. Tapi Satria tak pernah ketinggalan untuk membawa tas selempang kecil selama ia di Jepang. Tas itu tak hanya berisi dompet dan HP, tapi juga obat serta serbuk-serbuk serbaguna yang ia gunakan sebagai senjata. Satria hanya perlu menyembunyikan serbuk-serbuk itu dengan rapi agar bila mana kepepet kena razia, ia tak akan menjadi tersangka pengedar narkoba. Satria tiba lebih dahulu. Restoran itu cukup ramai, tapi untunglah masih ada satu meja yang kosong. Segera saja ia bergegas ke meja itu. Pelayan pun datang. Tuan ingin pesan apa? Apakah aku bisa pesan nanti? Aku sedang menunggu seseorang datang lebih dahulu. Oh, tentu saja. Baiklah. Apakah Tuan ingin sesuatu selama menunggu? Minuman mungkin. Tuan ingin sake ringan atau teh? Sake, alkohol tinggi tak masalah. Akan kami siapkan. Pelayan itu membungkuk, lalu meninggalkan Satria. 10 menit kemudian, Yui datang. Satria sudah habis segelas sake. Kau sudah lama menungguku. 10 menit lewat 23 detik, balas Satria sambil tersenyum. Maafkan aku. Tadi aku naik taksi dan seharusnya tepat waktu, tapi malam ini jalanan ramai sekali dan ada kecelakaan. Yui, tenanglah. Aku bukan atasanmu yang akan memberikan hukuman push-up untukmu. Duduklah. Kau sudah lapar. Ya, kata Yui. Rasa gugup mulai melanda. Di pertemuan kedua itu, ia semakin diyakinkan bahwa Satria benar-benar lelaki tampan yang sanggup membuat ususnya melilit. Yui, dia sudah beristri. Yui mengingatkan dirinya lagi. Ia tak boleh jatuh hati. Tapi sungguh, suasana hatinya sangat lain dari biasanya dan persendiannya terasa lemah di menit-menit pertama pertemuan itu. Pelayan datang. Satria meminta Yui untuk memilih menu. Kamu mau makan apa? Apapun boleh. Baiklah, Yui menunjuk 2 paket menu dalam daftar itu. Tunggu sebentar, Nona, Tuan, kami akan segera menyiapkannya. Yui menundukkan kepala, lalu ia menoleh ke arah luar, melihat ke sekeliling hanya untuk menghindari tatapan mata Satria. Kenapa kau terus menatapku seperti itu? Aku tak mengira kau bisa juga merias wajah. Hahaha. Aku tak merias wajah, kata Yui. Padahal ia tadi merias wajahnya. Sedikit. Kenapa kau malu? Wajar kan perempuan merawat wajah. Itu aset untukmu menemukan suami, kata Satria. Itu merepotkan. Aku hanya sedikit mengoleskan lip balm, agar bibirku tidak kering. Jangan salah sangka. Hei, Yui, salah satu istriku jago make up. Jadi aku tahu kalau kau menggunakan bedak tipis dan perona pipi. Tapi tak sia-sia, kau terlihat cantik dan segar alami. Wajah Yui langsung memerah. Rasanya ingin meledak saja. Jadi ada hal penting apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Satria pada pokok permasalahan agar Yui tak semakin salah tingkah. Aku tahu harga obat yang kau berikan, maafkan aku rasa tabunganku atau bahkan gajiku 10 tahun juga tak cukup untuk mengganti obatmu itu. Ya ampun, kau masih memikirkan itu. Hahaha, Nona Yui, ketahuilah, aku tak meminta apapun. Yang aku lakukan gratis. Aku ahli obat, herbalis. Jadi aku tahu bahan yang aku gunakan untuk membuat obat tak akan semahal itu. Kau herbalis. Iya, obat itu buatanmu sendiri. Iya, dulu aku juga merangkap dokter militer di akhir-akhir karirku sebelum aku resign. Kenapa kau resign? Tak apa, lagi pula aku bisa bebas sekarang. Lalu kau menjadi agen bayaran, seperti itu. Tidak, hahaha, semua sudah berlalu. Misi ini benar-benar misi pribadiku, Yui, di negaraku, Biogen 21 sudah mulai masuk. Mereka menculik orang untuk dijadikan manusia android, aku dan temanku pernah diculik mereka. Dan aku berhasil lolos. Itu sebabnya aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Kata Satria. Sungguh, mereka menculikmu. Benar, dan mengancam akan membunuh keluargaku. Itu sebabnya aku akan membalas mereka. Bagaimana kau bisa tahu markasnya ada di sini? Well, panjang ceritanya, sebab dulu aku agen militer dan aku punya banyak jaringan yang memberikan informasi-informasi rahasia seperti itu.
Aku mengerti, aku rasa aku harus banyak belajar darimu. Belajar apa? Aku tak mau karirku hanya sampai di kantor polisi saja dan mengurusi urusan administrasi. Aku juga bermimpi untuk menjadi agen. Itu sebabnya aku mendaftar pelatihan khusus dan baru akan masuk mulai tahun depan. Saranku tidak usah saja. Kenapa? Menjadi agen itu, kau harus rela juga menempuh jalur hitam. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Menyamar sebagai penjahat. Memangnya kau sanggup jika seandainya kau diminta menyamar sebagai perempuan penghibur di mana kau juga harus merelakan tubuhmu untuk melayani orang? Apakah seperti itu? Untuk agen kelas atas, iya. Begitulah. Aku memiliki penyesalan dan seumur hidup tak akan mampu membayarnya. Saat dulu aku meminta anak buahku menyamar menjadi wanita penghibur, kini hidupnya rusak sekarang, kata Satria. Dulu apa pangkatmu? Kapten, tapi tugasku lebih dari itu. Oh. Maka dari itulah, aku sarankan kau tak menjadi agen, tapi itu terserah kamu, Yui. Pelayan mengantarkan pesanan. Di saat yang sama, ada serombongan orang yang baru saja masuk ke restoran itu. Sialnya, Satria terlanjur beradu mata sekilas dengan salah satu dari mereka. Sebenarnya itu hal biasa. Hanya saja, kebetulan sekali, orang itu adalah cewek Yakuza yang saat itu mendatangi Satria. Bersambung. Episode 254. Nona bertato yang memaksa bertemu. Meski terlanjur, Satria tetap pura-pura tak melihat. Ia sedang tak ingin punya sembarang masalah yang menyita energi dan perhatiannya. Yang jelas, Satria mulai tidak nyaman. Tak ada percakapan selama makan. Kau mau tambah lagi? Satria menawarkan. Tidak, ini saja sudah terlalu banyak untukku. Balas Yui sambil mengusap perutnya lalu menepuk pipi dengan kedua tangannya beberapa kali. Kebiasaannya seperti itu setelah selesai makan. Ia tampak begitu imut. Setelah ini kau masih ingin berbincang denganku? Tanya Satria. Jika kau tak keberatan, tapi jika kau ada hal yang harus kau lakukan, maka lain kali saja. Setiap malam aku selalu nongkrong mengamati situasi. Tapi tak juga melihat komplotan manusia android itu beraksi. Setelah aksi mereka malam itu, memang belum ada kasus lagi. Tapi pada saat yang sama, semua kantor polisi dan militer saat ini diperketat penjagaannya. Yui, kurasa tempat ini kurang oke untuk melanjutkan obrolan seperti ini. Apakah kau tahu kafe yang sepi? Tanya Satria. Iya, aku sering ke kafe sendirian dan aku tahu tempat yang nyaman. Tak jauh dari sini. Baiklah, ayo cari taksi. Tidak perlu. Cukup jalan kaki saja, kata Yui. Oh, baiklah, balas Satria. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu yang tak menyenangkan. Aku akan ke kasir, kata Yui. Tidak, aku yang mentraktirmu. Tidak adil, aku yang mengajakmu kemari. Ayolah, jangan membuatku merasa berhutang. Baiklah, tapi nanti di kafe aku yang bayar. Jika tidak, aku tak mau. Yui mengangguk. Lalu ia segera menuju ke kasir, membayar dan kembali menemui Satria yang sedang menunggu di luar. Ke arah mana? Ke sana. Yui menunjuk arah yang akan mereka tuju. Tapi baru 2 langkah mereka meninggalkan tempat itu, 2 orang lelaki memanggil dari belakang. Tuan tunggu sebentar. Satria dan Yui berhenti lalu menoleh ke belakang. Iya, ada yang bisa kami bantu. Nona kami mengundangmu ke mejanya. Maaf, aku sudah ada jadwal lain. Dan aku tak kenal siapa yang mengundangku, balas Satria. Yui pun juga mengernyitkan dahi. Nona kami tak suka penolakan. Jadi sebaiknya Tuan ikut kami menemuinya. Mungkin kalian berdua salah orang. Aku tak punya kenalan siapapun di dalam resto itu, kata Satria. Tuan, jangan paksa kami. Yui mencolek lengan Satria, mari kita temui dia sebentar, aku penasaran. Kata Yui. Tidak. Nona tidak boleh ikut. Kalau begitu, ya sudah. Siapa pula nonamu itu yang memaksakan kehendak? Nona pernah mendengar kelompok Akai Rayon? Kurasa tidak. Tapi biar aku jelaskan sedikit, nona kami adalah pemilik kota ini. Oh, pembual besar. Kebetulan sekali aku polisi. Meski bukan jam kerja, tapi aku punya wewenang membereskan hal yang mengganggu kenyamanan sosial. Kata Yui. 2 orang itu sedikit ragu. Lalu mereka memutuskan kembali ke dalam tanpa mengatakan apapun kepada Satria dan Yui. Ada-ada saja, ayo kita pergi, kata Yui.
Ia dan Satria kembali berjalan. Kau tahu nama kelompok itu? Tahu. Kakakku pernah berurusan dengan kelompok itu. Tapi harus aku akui kalau kelompok itu merupakan salah satu kelompok Yakuza terbesar di Tokyo. Kami pun kewalahan. Selama mereka main aman, maka kami juga tak akan mengambil resiko bentrok dengan kelompok itu. Apakah jumlah anak buah mereka banyak? Ratusan. Itulah susahnya. Tapi kenapa kau dipanggil menemui nona besar mereka? Kapan mereka masuk ke resto? Sebenarnya, di malam sebelumnya saat aku makan ramen dengan ayahmu, aku tak sengaja melihat seorang wanita dengan tubuh penuh tatu. Aku hanya melihatnya, lalu dia mendatangiku. Hanya karena ayahmu mengatakan kalau aku orang asing yang tak paham, maka dia melepasku. Dan tadi dia melihatmu di resto. Iya, aku rasa dia tahu. Hanya itu. Aku tak sengaja berpapasan mata dengannya. Oh, sial. Tapi apa yang membuatnya ingin menemuimu? Itu yang aku tidak tahu. Semoga tak terjadi hal buruk. Aku tidak takut. Tapi aku hanya malas berurusan dengan kelompok seperti itu. Tapi jika kau bilang bahwa kelompok itu merupakan kelompok besar, semestinya, Satria menghentikan langkahnya. Apakah kita sedang memikirkan hal serupa? Satria mengangguk dan menyunggingkan senyum. Yui, aku akan menjadi umpan kali ini, kau boleh pulang dulu. Besok kita bertemu lagi. Aku yakin orang-orang itu masih ingin membawaku ke sana. Kau yakin? Beginilah salah satu cara kerja agen. Baiklah, besok kita bertemu lagi. Aku harap kau tetap baik-baik saja. Jangan khawatir, percayalah aku sangat sering menghadapi situasi yang benar-benar buruk. Dan sepertinya kematian masih belum mau dekat-dekat denganku. Tapi sebelum ada taksi lewat, beberapa lelaki dari resto itu kembali datang. Mereka tampak terburu-buru. Hahaha, kurasa kita akan terpaksa berurusan dengan mereka. Satria menghela nafas berat. Takdirnya adalah kekerasan, dan masalah selalu saja ada. Hihihi, tak apa, aku ingin tahu bagaimana kemampuan seorang agen sepertimu. Oh, jadi kau ingin mengujiku? Hanya penasaran? Tenang. Aku membawa pistol di tas kecilku ini. Kurasa aku tak membutuhkannya. Mereka tak mungkin menggunakan senjata api untuk urusan tak jelas seperti ini. Mereka hanya akan menangkapku hidup-hidup untuk dibawa menemui nona mereka. Kedatangan 5 orang kali itu mengisyaratkan kesan tak ramah. Mereka sengaja menunjukkan senjata tajam yang mereka sembunyikan di balik jaket yang mereka kenakan. Ini kesempatan terakhir untuk membawamu dalam keadaan selamat. Bisakah kalian jelaskan, sebenarnya apa masalah kalian? Kami hanya menjalankan perintah nona kami. Seharusnya kau tahu apa yang salah denganmu sampai-sampai nona kami ingin kau datang sendiri menemuinya. Lalu jika aku menolak, maka kalian akan memukulku. Itu pilihan terakhir. Baiklah, mungkin kita perlu berkelahi terlebih dahulu sebelum aku datang untuk menemui nonamu itu. Kata Satria. Orang-orang itu mulai tak terlihat senang. 2 dari mereka langsung menyerang dengan tangan kosong, bergantian mengayunkan tinju untuk Satria. Tak ada yang istimewa dari 2 orang itu, mereka orang biasa. Terlatih memang, namun jauh dari kata profesional. 2 ujung jari telunjuk Satria melesat bersamaan dengan saat ia menghindari pukulan kedua orang itu. Masing-masing jari itu menekan titik tubuh bagian tertentu dan seketika juga 2 orang tersebut roboh. Yui terkesima. Untung ia tak berkedip saat mengamati aksi itu. Lalu 3 lelaki yang masih berdiri mematung itu mulai merasa cemas. Kami berdua akan menemui nonamu jika dia memaksa. Bawa temanmu ini, kata Satria. Ayo Yui, sekalian saja. Aku ingin tahu apa maunya. Iya, balas Yui. Ia masih terbawa suasana takjub, betapa mudah Satria melumpuhkan 2 orang itu. Angan-angannya untuk menjadi agen mendadak surut dan ia merasa kecil. Satria dan Yui melangkah menuju ke resto meninggalkan orang-orang itu. Lalu Satria langsung mencari keberadaan sang nona bertato. Nona dan anak buahnya itu ada di lantai 2. Maka Satria langsung mengajak Yui menaiki tangga. Sial sekali. Ternyata komplotan itu menyewa lantai 2 untuk acara mereka. Satria dan Yui hanya bisa berdiri diam sesampainya di sana, dan ketika semua mata tertuju kepada mereka berdua. Bersambung. Episode 255. Yuriko. Satria dan Yui berdiri seperti orang bodoh di sana. Lalu Satria menyenggol lengan Yui untuk mengajak perempuan itu turun.
Tapi ketika mereka berdua hendak berbalik, nona besar bertato itu segera memanggil, "Berhenti. Siapa yang menyuruh kalian pergi?" Ucapnya dengan suara keras. Tak ada yang mengatakan sepatah kata pun dari antara orang-orang itu. Kesannya, suasana di ruangan itu terasa tegang sekali. Namun demikianlah tradisi dari para Yakuza, mereka hanya akan bicara jika dipersilakan bicara. Satria dan Yui tak jadi berbalik arah. Keduanya menatap si nona itu. Sayang, Yui lupa namanya. Padahal dulu kakaknya pernah membahas keluarga perempuan bertato itu. Suasana masih canggung. Satria dan Yui juga tak mengatakan apapun. Tapi tak lama kemudian, orang-orang yang tadi mengeroyok Satria segera naik ke atas dengan membopong dua teman mereka yang masih dalam keadaan pingsan. "Kenapa dengan mereka berdua?" tanya Yuriko kepada anak buahnya itu. Mereka tak menjawab, melainkan menoleh ke arah Satria yang secara tak langsung mengatakan bahwa Satria lah pelakunya. Tapi sebelum diminta, Satria sudah mengaku, "Aku yang membuat mereka berdua pingsan. Mereka memaksaku datang kemari. Jadi sebenarnya apa yang Nona inginkan? Aku ingin kau ikut ke tempat kami. Tinggalkan Nona itu." "Yang benar saja, apa hakmu memaksaku?" Ucapan Satria terkesan tidak sopan bagi orang-orang di ruangan itu. Maka seketika pula mereka berdiri dan menatap Satria dengan tatapan penuh tekanan. "Yui, aku rasa kau tidak perlu harus terlibat dengan hal ini," ujar Satria dengan suara lirih. "Tak masalah, aku polisi dan punya wewenang," kata Yui kepada Satria. Lalu ia menatap orang-orang itu dan berkata, "Malam ini kalian telah menyerang polisi. Kalian tahu apa konsekuensinya jika tetap melanjutkan hal ini?" Yui mencoba memberi tekanan. Orang-orang itu mulai ragu. Lalu mereka menoleh kepada Yuriko. Akhirnya Yuriko berdiri dan berjalan mendekat ke arah Yui. "Sepertinya aku tahu siapa kamu, Nona Yui." Entah kenapa bulu kuduk Yui dan Satria meremang saat perempuan itu berjalan mendekat, seolah-olah Yuriko adalah iblis yang menjelma menjadi sosok wanita cantik dengan tubuh seksi, ditegaskan dengan dress yang mengekspos punggungnya itu. Sehingga, punggungnya yang penuh tatu itu terlihat jelas, gambar naga dan ornamen tatu khas Jepang. "Katakan saja langsung, apa maumu, Nona?" kata Satria dengan nada tegas. "Kita bertemu lagi, kan? Apa ku bilang? Kenapa kau memaksaku untuk bertemu denganmu? Soal waktu itu, bukankah aku sudah minta maaf dan aku memang tak sengaja melihat ke arahmu?" "Oh ya, sungguh tak sengaja, tapi rasa-rasanya, waktu itu kau sedang membayangkan tubuhku," kata Yuriko. Satria menelan ludah. Ucapan wanita itu benar, tapi tak mungkin juga Satria mengaku. Malu sekali rasanya. Satria langsung teringat Larasati, jangan-jangan, wanita itu bisa membaca pikiran seperti yang dilakukan oleh Larasati. Ujar Satria dalam hati. Dan sesaat kemudian, Yuriko kembali menoleh kepada Satria sambil tersenyum. "Jadi bagaimana? Kau mau ikut kami baik-baik atau masih mau menunggu kesempatan lain?" Kini keringat dingin mulai merembes di dahi Satria. Sungguh repot sekali berurusan dengan orang yang bisa membaca pikiran. "Kau tak melihat aku sedang berkencan saat ini. Kau benar-benar mengganggu waktu kami berdua," kata Satria ngawur. "Hahaha, baiklah. Kalian boleh pergi jika kau bisa mengalahkan salah satu anak buahku dalam 20 hitungan," kata Yuriko. "Baiklah. Dan setelah ini, urusan kita benar-benar selesai. Apa kau setuju? Jika kau kalah, maka kau harus menuruti semua perintahku." "Baik, aku terima tantanganmu," kata Satria. Yui merasa cemas, 20 hitungan harus menjatuhkan musuh. Mungkin bisa dilakukan jika lawan yang dihadapi benar-benar bodoh. Tapi tak mungkin juga mereka akan memilihkan lawan yang bodoh untuk Satria. Ujar Yui dalam hati. "Kau yakin, kakak?" tanya Yui. "Kau diam manis di sini saja. Lihat dan pelajari baik-baik," kata Satria kepada Yui. Lalu Satria kembali bicara kepada Yuriko, "Baiklah Nona, jadi siapa yang akan aku lawan kali ini?" Yuriko menoleh ke arah salah satu pengawal pribadinya, seorang lelaki berusia 35 tahun dengan perawakan tinggi dan gagah. Rambutnya pendek dan rapi, dan sepertinya, seluruh tubuhnya juga penuh tatu. Matsuba namanya. Semua orang menyingkirkan meja dan kursi dan hanya menyisakan 4 buah meja yang dijadikan satu di tengah-tengah. Ryu Matsuba langsung melompat dan berdiri di atas meja.
Satria langsung paham kalau pertarungan itu akan dilakukan di atas meja dan siapapun yang jatuh, maka ia kalah. Satria berjalan ke arah meja dan segera melompat. Matsuba sudah memasang kuda-kuda. Namun Satria hanya berdiri tegap dengan sikap waspada. Dalam posisi itu, Satria mencoba menafsirkan apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Tak hanya itu, Satria mencoba memberikan tekanan dengan cara mengeluarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Aura itu membuat Satria tampak lain. Menyeramkan. Siapapun yang berada pada jarak 10 meter dari Satria sudah tentu akan merinding otomatis. Keringat dingin mulai membasahi dahi Matsuba. Ia tak menyangka lawannya memiliki jejak pertarungan yang kelam. Tapi Yuriko malah tersenyum senang. Tujuannya memang untuk mengetahui kemampuan Satria. Sejujurnya, Yuriko membutuhkan seorang pengawal yang tangguh. Waktu itu, hanya dengan merasakan kehadiran Satria dan mencoba membaca lelaki itu dari jarak jauh, Yuriko langsung tahu bahwa Satria adalah orang yang tepat untuk mengawalnya. Bagaimanapun juga, berita tentang penyerangan kantor polisi di Tokyo itu menjadi ancaman tersendiri bagi kelompok Akai Rayon. Yuriko memberi aba-aba. Mulai. Tapi baik Satria atau Matsuba hanya diam tak bergerak. Di medan pertarungan seperti itu, salah sedikit saja sudah pasti akan kalah. Yuriko sendiri yang menghitung. Pada detik ke-10, belum ada yang bergerak. Yui merasa gelisah. Tapi kemudian, Matsuba yang justru tidak tahan. Di detik ke-14 dia bergerak sangat cepat mengayunkan pukulan ke arah Satria. Dengan cepat pula Satria mengelak sekaligus menyerang tanpa memindahkan posisi kakinya. Satria memanfaatkan punggungnya yang lentur untuk momentum serangan balik, telapak tangan Satria berhasil mengenai bahu musuhnya. Pukulan itu tak akan membuat cedera musuhnya. Tapi Satria melakukannya cukup keras sehingga membuat Matsuba terdorong jatuh dari meja. Ia sangat malu dan langsung berlutut di depan Yuriko meminta maaf. Satria melompat begitu saja dari meja. Tanpa menoleh ke arah Yuriko, ia berjalan ke arah Yui dan mengajak wanita itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Jangan dikejar, kata Yuriko saat melihat anak buahnya hendak mengejar Satria. Dia bukan lawan kalian. Sudahlah, ucapnya. Yuriko menghela nafas. Tapi ia pasti akan ingkar janji. Pokoknya, ia harus mendapatkan apa yang ia inginkan. Di luar, Satria langsung menyetop taksi yang kebetulan lewat. Yui tak mengatakan apapun dan langsung setuju saja. Mau diantar kemana, Tuan? Jalan saja dulu, Pak, kata Satria. Baik, balas sopir itu. Taksi melaju. Sesaat Yui dan Satria sama-sama terdiam. Lalu Yui bertanya, kita mau pergi kemana? Kau masih ingin jalan-jalan? Jadi ini tadi kita sedang berkencan. Yui menatap wajah Satria. Kau sendiri yang mengatakannya. Bersambung.